Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada diskusi kali ini kami berpedoman pada 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, apakah pengelompokan yang dilakukan guru sudah tepat? Yang ketiga, apakah yang menjadi dasar pengelompokan siswa? Dan yang terakhir, bagaimana cara guru memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan siswa? Yang pertama, apakah dari video yang Anda lihat pengajaran guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Jelaskan. Menurut kelompok kami, dalam video tersebut, Pak Mustar telah menerapkan pembelajaran matematika secara berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan oleh Pak Mustar adalah pembelajaran berdiferensiasi proses dan semi-diferensiasi konten, atau belum sepenuhnya dapat dikatakan berdiferensiasi konten karena soal yang diberikan memiliki tingkat kesulitan yang mirip. Pada diferensiasi proses, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama mendapatkan pembimbingan secara detail, memerlukan perhatian yang lebih banyak, dan setiap murid dipastikan bisa paham, hingga bimbingan perlahan-lahan dikurangi atau dengan metode scaffolding. Yang kedua, atau kelompok kedua diberi pendampingan tetapi tidak sedetail kelompok 1. Dan kelompok 3 hanya perlu dikonfirmasi jawabannya dan guru memotivasi siswa agar selalu belajar. Diferensiasi konten pada video tersebut terlihat dari soal yang diberikan oleh guru untuk berdiskusi. Guru tersebut memberikan 3 soal, di mana soal nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1, nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 2, dan soal nomor 3 dikerjakan oleh kelompok 3. Akan tetapi, menurut kelompok kami, soal yang diberikan belum mencerminkan adanya soal dengan tingkat kesulitan berbeda, terutama pada soal nomor 1 dan 2, sedangkan untuk nomor 3, soal memiliki kesulitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Apakah guru tersebut sudah tepat dalam mengelompokkan? Mengapa? Menurut kelompok kami, guru sudah tepat dalam mengelompokkan peserta didik. Dikarenakan Pak Mustar menggunakan tes diagnostik awal berupa tes kesiapan belajar. Dengan menggunakan hasil tes tersebut, guru memetakan peserta didik dan mengelompokkan peserta didik menjadi kelompok yang dapat dikatakan kelompok mahir, cukup mahir, dan butuh bimbingan dengan memperhatikan karakteristik materi pembelajaran yang sifatnya tidak flat. Selain itu, melalui pengelompokan, peserta didik yang dilakukan oleh guru dapat membuat peserta didik lebih percaya diri dan memahami materi bersama rekan kelompoknya yang memiliki kemampuan yang sama. Pertanyaan ketiga, pada video tersebut guru mengelompokkan berdasarkan apa? Guru mengelompokkan siswa dalam kelas tersebut berdasarkan hasil tes diagnostik kognitif dengan memetakan kesiapan belajar siswa atau readiness menggunakan 3 soal esai. Peserta didik dikelompokkan secara homogen, di mana peserta didik memiliki kesiapan belajar yang sama akan ditempatkan dalam satu kelompok. Kemudian, hasil tes diagnostik digunakan sebagai bahan pemetaan kelompok dengan membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok butuh bimbingan, cukup mahir, dan mahir. Dan pada video tersebut, guru membagi peserta didik menjadi 3 kategori. Kelompok 1 peserta didik dengan pemahaman mau berkembang, kelompok 2 sedang berkembang, dan kelompok 3 sudah mahir. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik? Jelaskan. Guru belum sepenuhnya memvariasikan kedalaman materi, karena dalam pembelajaran, materi dan soal yang diberikan memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga belum terjadi variasi materi. Hal ini sangat terlihat dengan jelas pada soal yang diberikan oleh guru yang masih pada kategori taksonomi Bloom C1 sampai C3. Alangkah baiknya jika Pak Mustar memberikan materi dengan pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk setiap kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai contoh, untuk kelompok 1 diberikan materi
yang ringan dan diminta untuk mengerjakan latihan soal dengan tingkat kesukaran C1 dan C2. Sedangkan untuk kelompok 2 diberikan materi yang sama dengan kelompok 1 dan diminta untuk mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan C1 sampai C3. Sedangkan untuk kelompok 3 diberikan materi yang lebih dalam dan diminta untuk mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan minimal C4. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.